malam. Jumpa lagi dengan Bu Ana di channel Sekolah Dasar TV. Bagaimana? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran dalam video kali ini adalah Oke anak-anak, kita mulai belajar ya. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Pemuda tersebut bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau disingkat dengan sebutan BM Diyah. Sebelum kita mengenal lebih lanjut siapakah BM Diyah tersebut, tolong anak-anak amati tulisan berikut ini. Ini adalah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan yang ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Sekarang Bu Ana akan membacakan sebuah teks bacaan. Sewaktu Bu Ana membaca, tolong kalian juga membaca dalam hati ya. BM Diyah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diyah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Sekarang kita amati kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Untuk mengetahuinya, Bu Ana akan ulang tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata baku biasanya digunakan dalam situasi resmi. Sekarang, anak-anak tolong perhatikan contoh kata tidak baku dan kata baku berikut ini ya. Untuk mengetahui apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan itu termasuk kata baku, kita juga bisa dibantu dengan menggunakan buku ejaan bahasa Indonesia. Oke anak-anak, setelah kita belajar tentang kata baku, untuk selanjutnya
Tolong bacalah teks bacaan tadi sekali lagi. Kemudian temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut ini. Dalam mencari informasi penting dari sebuah bacaan, kita bisa dibantu dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Yang pertama, kita gunakan kata tanya apa. Apa yang dilakukan BM Diah ketika melihat teks asli proklamasi berada di tempat sampah? BM Diah mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Selanjutnya, dengan kata tanya mengapa. Mengapa BM Diah mengambil teks asli proklamasi dari tempat sampah? BM Diah menilai bahwa teks asli proklamasi memiliki sejarah tinggi. Lalu, dengan kata tanya siapa? Siapa yang mengetik teks proklamasi? Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Lalu dengan kata tanya bagaimana? Bagaimana proses BM Diah mengembalikan naskah asli proklamasi? BM Diah membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu lalu disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Selanjutnya dengan kata tanya kapan? Kapan BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan RI kepada Presiden Soeharto? BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa 19 Mei 1992 pukul 10.30. Yang terakhir dengan kata tanya di mana? Di mana naskah asli proklamasi kemerdekaan RI disimpan? Naskah asli proklamasi kemerdekaan RI disimpan di Gedung Arsip Nasional. Nah, anak-anak, setelah kalian selesai menuliskan pada peta pikiran, tolong bacakan di depan kedua orang tua kalian. Mintalah mereka untuk memperhatikan kata baku dan kalimat efektifnya. Oke anak-anak, setelah kalian selesai membuat peta pikiran, tolong sekarang amati gambar berikut ini ya. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Ini adalah keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur.
Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Hewan sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. 1. Penghasil bahan pangan. 2. Penghasil bahan sandang. 3. Penghasil bahan kerajinan. 4. Penghasil pupuk organik. Dan kelima, penghasil tenaga. Sebagai contoh, yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Contoh selanjutnya, domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Rambut itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Kain wol biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Selain hewan, tumbuhan pun banyak sekali manfaatnya bagi manusia dan lingkungan. 1. Bahan makanan. 2. Bahan sandang. 3. Bahan bangunan. 4. Bahan obat. 5. Bahan baku industri. 6. Bahan pewarna alami. 7. Menjaga kualitas air. Sebagai contoh, yang pertama lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk penyembuhan luka luar. Contoh yang kedua, tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. Oke anak-anak, setelah kalian tahu manfaat hewan dan tumbuhan, tugas kalian selanjutnya adalah berjalanlah mengelilingi halaman atau lingkungan rumahmu. Pilihlah satu jenis tanaman dan hewan. Amatilah habitatnya. Tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Setelah kalian melakukan pengamatan, diskusikan hasil pengamatan kalian tadi dengan kedua orang tua di rumah ya. Oke anak-anak, setelah kalian selesai berdiskusi dengan kedua orang tua tentang pengamatan hewan dan tumbuhan, nanti kalian akan lanjut berdiskusi lagi dengan kedua orang tua kalian ya. Tapi sebelumnya, tolong amati gambar berikut ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut.
namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Gambar ini mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Tolong diskusikan dengan orang tuamu ya. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Tulis hasil diskusi kalian dengan kedua orang tua kalian di buku tugasmu ya. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu, bekerja keras, mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Oke anak-anak, cukup sekian belajar kita kali ini ya. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Ingat ya, walaupun kalian berada di rumah, kalian tetap harus semangat belajarnya. Rajin membantu kedua orang tua, dan satu lagi, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali dengan Bu Ana di channel Sekolah Dasar TV pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.